Dari Studio Move di Sky di Oasis Rooftop Bar and Lounge, Jalan Dr. Mansur nomor 98 Medan. Sebuah tempat yang memang bisa jadi rekomendasi untuk Anda. Anda bisa follow Instagramnya di Sky di Oasis ya. Dan nanti Anda bisa melihat seperti apa promo-promo nanti yang diadakan oleh Sky di Oasis dengan cara follow Instagramnya. Dan saya masih mau menyapa dulu untuk kedua stasiun, ada Move Radio di www.moveonlineradio.com dan juga 99 Mos FM paling ter-Indonesia. Kita masih di program obrolan sore serba-serbi pengurusan paspor. Masih ada Bang Alvin Mauri Huta Barat dan juga Bang Amir Sarif Siregar. Kita masih berbicara proses-proses yang saat ini mungkin Anda sebagai pemohon sampai saat ini masih punya kendala. Ini waktunya untuk Anda bisa bertanya di segmen kedua di 085260779177. Baik, saya mau ke Bang Alvin dulu. Udah masih gugup atau enggak? Ya. Coba tarik napas ya. Oke. Baik Bang Alvin, tadi di segmen pertama waktu kita tadi sebelum break kita itu sempat membicarakan sedikit M-Paspor kan. M-Paspor itu dengan cara mereka bisa mengunduh di Play Store atau juga di App Store-nya dan isi semua di situ apabila kita memang pemohon baru. Apakah pergantian paspor juga bisa kita menggunakan M-Paspor? Untuk penggantian M-Paspor sendiri memang wajib harus melalui M-Paspor. Oke. Meskipun dia udah paspornya sudah lama mati ataupun habis masa berlakunya sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Bisa juga ya? Bisa juga, sangat bisa Bang. Kemudian setelah dia mendaftar wajib membawa paspor lamanya. Jangan lupa membawa paspor lamanya ke kantor imigrasi Polonia yang dia pilih sendiri melalui aplikasi M-Paspor tersebut. Dan juga datang di hari yang dia pilih sendiri. Oke, datang di hari yang dipilih sendiri, datang di jamnya juga yang dipilih sendiri. Benar, Bang Amir, M-Paspor ini pernah mengalami kendala nggak sih selama mungkin Bang Amir ada di imigrasi? Mungkin ada informasi yang disampaikan pemohon melalui Instagramnya Kanim Polonia, dikarenakan mungkin tidak bisa membuka M-Paspor atau apa biasa kendala yang bisa dihadapi pemohon. Kita berbicara masalah aplikasi M-Paspor ini sendiri. Mungkin kendalanya itu yang paling banyak dikeluhin yang saya dengar ya kalau dari pemohon yang datang itu mungkin karena M-Paspor itu kan dibuka di akhir bulan Bang, di akhir bulan dan mungkin karena udah banyak yang nungguin, jadi kadang-kadang dia sering kayak semacam war ticket deh jadi ya. Jadi kita saling lama prosesnya, tapi sebenarnya kalau kita tunggu dia sebenarnya jalan kok Bang. Memang M-Paspor beberapa itu kan kalau nggak salah baru beberapa tahun belakangan ini kan dan terus diupdate sampai sekarang ada pembaruan update yang baru. Dan kalau saya bilang sih kalau sekarang dia udah lumayan makin mudah daripada dulu karena dia terus diperbarui sama Dijen Imigrasi. Jadi sebenarnya sebagai pemohon juga harus sabar-sabar ya. Benar nggak sih? Karena kan kuotanya itu kan itu kalaupun nanti kita gini, saya mau mencapai analoginya dulu kepada pendengar kita dan juga yang menyaksikan kita di channel YouTube. Kalau Anda mendownload M-Paspor itu berarti siapapun itu tinggal memilih tempatnya, tapi kan masuknya bersamaan. Benar nggak sih? Pada saat menggunakan bersamaan itu mungkin akan terjadi yang namanya ada yang lebih cepat, ada mungkin yang lebih lama. Mungkin begitu nggak sih? Benar ya? Oke. Soalnya 130 itu kuota untuk masing-masing kantor imigrasi. Atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Nah ditambah lagi kuotanya berbeda-beda. Tergantung kapasitas kantor imigrasinya sendiri. Kalau ke Polonia itu di 130. Oke. Saya mau bertanya di luar mungkin dari yang kita bicarain. Saya pengen juga ada edukasi bagi pendengar kita. Begitu pentingnya yang namanya paspor untuk dijaga. Setuju nggak sih Bang Amir? Setuju sih Bang. Kalau hilang ngurusnya gimana? Gini, mungkin banyak yang selama ini ya yang datang ke saya itu anggapnya kalau paspor itu begitu hilang, begitu habis masa berlaku ya udah dibuang aja. Bener. Soalnya tadi bilang harus dibawa kalau pergantian paspor, Bang Alvin. Ada yang nggak pedulian sampai dia ada yang saya pernah ngalamin yang namanya dimakan rayap. Saya pernah ngeliat tuh paspor yang dimakan rayap, yang pernah ketumpahan kopi atau ketumpahan cairan yang lain. Terus dia nganggapnya santai aja. Padahal itu adalah dokumen negara yang istilahnya itu dokumennya dipinjamkan ke kita. Dan begitu kita mau penggantian paspor berikutnya itu dibalikin dulu ke negara, baru kita dapat paspor yang baru. Ada denda dong kalau begitu, kalau dalam kondisi paspornya kena rayap atau cuma ketumpahan kopi. Nah itu juga yang mungkin masih banyak yang belum tahu kalau dia paspor hilang sama sekali nggak ada lagi jejak yang sama sekali, dia ada denda 1 juta rupiah Bang.
Oke. Ya, itu juga sebenarnya untuk menghindari harus ada data dukung lain nggak ketika memang paspor itu sama sekali nggak bisa ditemukan? Kalau misalnya selain surat polisi. Kalau iya surat polisi, sebenarnya surat polisi yang di luar imigrasi dia surat polisi doang. Nanti kalau misalnya abang masih belum kemarin nggak sempat kopi nih paspor lamanya, abang tinggal datang ke kantor imigrasi minta kopi lamanya. Beberapa kantor polisi masih ada yang meminta kopi paspor lamanya. Iya, biasanya begitu. Dibawa lagi ke kantor polisi, nanti dari kantor polisi ngeluarkan surat keterangan hilang. Terus kalau udah dapat surat keterangan hilang, abang tinggal bawa berkas-berkasnya semua nih langsung ke kantor imigrasi, lapor ke bagian customer service, nanti langsung diarahkan ke bagian dan bayar. Dan nanti dia ada proses biaya BAP dendanya dulu. Okay. Pertama dia proses BAP dulu, diwawancara dulu kenapa nih paspornya hilang, apa atau alasannya rusaknya kenapa ini. Sekarang mau ganti paspor, apa ini tujuannya gini. BAP seperti biasa. Setelah itu baru proses foto dan wawancara di bawah. Oke, Bang Amir, lengkap nih ya. Bang Alvin, ini ada pertanyaan ini. Kita baca dulu yang masuk dari WA tentunya di 0852. Silakan bisa bergunakan 60779177. Ada Ridwan di SM Raja mau nanya nih, apakah pengambilan nomor antrian ini hanya bisa online saja? Apakah tidak bisa offline? Atau antrian di kantor seperti dulu masih ada atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Karena dengan adanya online ini harusnya kan makin gampang ya, bukan semakin sulit. Sepertinya saya udah berkali-kali kok terus-terusan sulit. Ini ada Pak Ridwan yang ada di SM Raja. Pertanyaannya, masih berlaku nggak secara offline untuk pengambilan antrian, Bang Alvin? Oke, terima kasih untuk yang online. Memang kita melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Apabila pemohon ada yang ingin melakukan datang langsung ke kantor atau istilahnya offline, dapat mengambil kuota percepatan yang telah dijelaskan tadi, itu sebanyak 12 orang per hari. Oke, berarti kalau kerja. Offline jatuhnya percepatan dong? Bisa juga percepatan, atau untuk yang dia di bawah anak-anak yang di bawah 5 tahun bisa juga melakukan permohonan ke kantor imigrasi langsung tanpa online. Dan juga untuk lansia di atas 60 tahun dapat juga melakukan pendaftaran offline tanpa melalui aplikasi M-Paspornya sendiri. Kemudian untuk yang sakit, kita juga menyediakan layanan datang langsung ke kantor dengan membawa surat dukungan dari surat sakit dari rumah sakit yang telah dia kunjungi untuk berobat tersebut, berobat untuk mendapatkan surat sakit tersebut. Tentunya rumah sakit yang ada di luar negeri dong ya, benar ya? Benar ya, karena kan pakai paspor ya. Benar. Bang Amir, pertanyaannya saya mau lebih penegasan lagi. Sebenarnya berarti tidak bisa dong masyarakat biasa untuk mengambil nomor antrian seperti dulu-dulu tuh? Kalau dulu-dulu masih ingat nggak sih Bang, zaman dulu yang kita ngantri setengah mati pagi-pagi jam 5 pagi. Terus tiba-tiba pas giliran kita kuotanya habis. Iya, benar-benar. Maksud dari M-Paspor itu kan untuk mengurangi antrian itu Bang. Jadi kita pilih, memang repotnya sih mungkin bagi sebagian orang repotnya. Berpengaruh jaringan bagi pemohon nggak di kawasannya? Ada pengaruh juga pada saat pengisian M-Paspor? Mungkin juga ada beberapa yang koneksinya terganggu, jadi malah makin ini kan udah kondisinya pada rapat mungkin semua, gangguan koneksi juga. Jadi kan aplikasi M-Paspor kan gunanya untuk mengurangi itu. Dia nggak lagi mesti dari jam 4 pagi mesti ngantri di kantor imigrasi. Dia bisa nentuin tanggal duluan. Aku nih tanggal segini mau pergi ke imigrasi untuk foto dan wawancara. Sebenarnya mau nggak mau kita harus move on ya, move on ke online ya. Sebenarnya harus move on sih. Jadi saya mungkin infokan bagaimanapun ceritanya, memang kita sudah harus beralih ke sistem online. Jadi mungkin nggak mungkin juga kayak dulu lagi jam 5 pagi, kira-kira udah sampai depan langsung antrian atau kuotanya habis kan, waktunya lebih banyak terbuang ya. Baik, saya mau bacakan dulu yang masuk dari dari Kanim Polonia di Instagram. Ini ada Indra Maswan. Pertanyaannya, pembayarannya nggak bisa pakai M-Banking kah, Bang? Silakan, siapa mau jawab? Bisa. Untuk pembayaran sendiri bisa dapat melalui M-Banking. Yang dari M-Banking, misalnya M-Banking BNI atau Brimo, BRI. Selain untuk M-Banking sendiri, dapat juga pembayarannya itu dilakukan melalui Tokopedia, kantor pos ataupun Indomaret. Berarti Tokopedia bisa ya? Bisa Bang. Kantor pos juga bisa ya? Bisa. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu sudah jawab tadi, yang pertanyaan masuk dari live Instagramnya Kanim Polonia, Bang Indra Maswan. Selanjutnya dari WA, kali ini pertanyaannya, ini dari Instagram langsung ditulis kayak begini ya, dari Godek ya. Godek dari Instagram, pertanyaan pertama, kenapa harus tunjuk tiket ya kalau mau buat paspor? Itu pertanyaannya, kenapa?
Silakan Bang Amir. Mungkin itu ada terkait dengan proses wawancaranya sendiri. Kita bukan imigrasi sih sebenarnya, dengan Satuan Pengamanan Indonesia saat ini kan lagi ngadapin, kemarin-kemarin ada banyak kasus tuh Bang, ada yang katanya di Kamboja jual ginjal gitu ya. Terus Iya, ada betul. yang sial-sialnya malah dia jadi korban penjualan orang. Oke. Ya kita TPPO ya. Iya, ada banyak yang kaum rentan yang dijanjiin nih, ayo kita ke sana, saya kasih kamu kerja deh gini. Ternyata dia dijual Bang. Jadi berdasarkan case-case itu. Jadi dia proses permohonan paspor ini kan dia ada proses wawancara. Iya betul. Ada beberapa oknum tuh dia berbohong, misalnya saya mau wisata kok, saya mau ke wisata ke sini berapa hari, tapi dia tidak dapat membuktikan tuh dari selama wawancara. Misalnya profil dia selama ini ngapain. Ada yang katanya dia tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki penghasilan tetap, mau liburan, misalnya mau ke Malaysia atau Singapura 1 bulan. Pihak pewawancara kan masih merasa langsung, instingnya kan langsung naik, yang loh kok bisa sih dia dapat uang padahal dia nggak ada pekerjaan tetap, malah pengen liburan. Bisa-bisa dia cari kerja di sana kan begitu kan? Oke, kalau cari kerja itu sebenarnya boleh kan, dia dengan jalur yang resmi. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa pihak yang dia malah ditipu oleh pihak lain. Ada pihak kita takutnya itu yang malah dibawa jadi ketakutan ya. Makanya kita sebagai salah satu dindingnya pengamannya adalah kita multi bukti. Mana bukti kamu mau liburan? Yang jadi pertanyaan kan tugas-tugasnya si bapak-bapak imigrasi ini, Bang Alvin, Bang Amir ini kan juga nggak gampang ya sebenarnya. Harus mampu menilai si pemohon ini layak atau tidak dapat paspor. Sampai ke sana nggak sih penilaiannya? Karena berdasarkan bahwasanya ada kecurigaan-curigaan, ya kerja aja nggak ada tapi dia mau jalan-jalan tuh gimana? Itu kan berarti kan ada wawancara yang dilakukan dan ada proses-proses kecurigaan yang timbul dari pemohon. Itu bisa diketahui dari pemohon ya? Ada prosesnya sih Bang, maksudnya ya kita kan seperti ini juga, Bang Alvin gugup dalam proses wawancara. Kenapa nih dia gugup? Kenapa dia? Padahal kan ini biasa aja. Dia tanya. Jangan-jangan dia mau jual ginjal, misalnya kayak gitu ya kan? Dari atau proses dia curiga wawancara gitu ya? Dia yang iya. Insting pewawancara pasti langsung kenapa nih dia? Iya betul. Oke. Berarti ada insting masing-masing. Mungkin kan lama-lama terlatih juga. Betul. Kali ini ada Bang Des Jabat 123. Ini dari Instagram juga, dari Kanim Polonia. Bang, mau tanya, bulan kemarin saya itu permulaan buat paspor ya. Nah, setiap harinya saya cek terus kok kuotanya selalu aja habis ya. Ini saya sampai kayak begitu tuh ngomongnya, mungkin karena banyak juga input yang masuk dari banyak pemohon ke Move Radio. Bagaimana caranya ya supaya dapat kuotanya cepat? Karena kalau setiap talk show ini habis, nanti yang masuk ke Move Radio bisa nggak sih ditolongin atau ditanyakan untuk seperti kenapa sih kuota terus kosong? Nah, saya langsung wakilin aja ini ya, Bang Alvin mungkin. Ini udah berminggu-minggu sepertinya dia ini sudah mencoba setiap harinya, tapi kok full terus dan selalu habis. Kita dapat memantau dari aplikasi Instagram kita dengan memfollow Instagram Kanim Polonia. Nah, di Instagram tersendiri tim kita yang dari Kehumasan telah memposting kapan dia pembukaan kuotanya, di jam berapa, dan berapa jumlah yang jumlah kuota yang tersedia. Nah, dengan sebelumnya itu kita dapat menguploadkan dokumen kita sendiri ke aplikasi paspornya. Paspor tadi. Nah, semua kita selesaikan dulu proses-proses yang ada di aplikasi paspor. Kemudian setelah tahap akhirnya itu kita memilih tanggal kita untuk mengajukan permohonan paspor dan juga untuk di kantor mana yang kita pilih. Nah, setelah itu, sebelum itu kita pantau terus dia, baru kita mengajukan tanggal berapa kitanya untuk ke kantor migrasi tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya sudah jelas. Cuman memang sepertinya seperti Bang Amir katakan tadi, ini seperti menunggu sesuatu hal yang gimana gitu ya. Karena memang mereka harus benar-benar pantau nih. Kalau sudah mau akhir bulan, pantau di Kanim Polonia karena sebenarnya kuotanya atau juga infonya ada di situ. Baik, apakah ada perbedaan proses syarat untuk seorang anak yang di bawah umur? Apalagi status si anak tadi mungkin orang tuanya bercerai. Kalau untuk anak, lebih repot kah pengurusannya atau seperti apa? Sebenarnya nggak lebih repot. Mungkin yang perlu diubah itu mindset. Kalau saya sih bilangnya gitu. Karena banyak orang tua yang
pada protes kenapa sih musik orang tuanya dua-duanya hadir, ya, musik betul. berkas semua dibawa. Betul. Kita kan mencegah juga kemungkinan kalau misalnya seperti ada beberapa kasus kemarin ada salah satu anak dibawa sama salah satu orang tuanya ketika kedua orang tuanya sedang mengalami masalah gitu kan Bang. Jadi selama proses wawancara selain anaknya yang datang untuk foto dan ambil sidik jari dan diwawancara, orang tuanya untuk mendampingi juga membuktikan kalau ini anaknya gitu. Ini anaknya dan paspornya ini disetujui oleh kedua orang tuanya. Bawa buku nikah juga enggak kalau begitu? Pastinya Bang. Jadi kalau untuk anak-anak itu kelengkapannya lengkap dari KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte lahir anak, akte nikah orang tua dan paspor orang tua. Kalau bercerai? Kalau bercerai dia harus ada putusan pengadilannya. Anaknya ini jatuh ke tangan siapa? Kalau dia jatuh ke tangan ayahnya, berarti ayahnya yang berhak menemani dia. Oke. Wawancara. Kalau sama ibu. Kalau misalnya ada kedua orang tua tidak sampai pada tahap putusan pengadilan misalnya, yaudah kita asuh bersama. Keduanya mesti hadir. Mesti hadir ya. Ada Vivi_Ramayanti_Harahap yang menyaksikan kita dari Kanim Polonia. Niat hati sih mau buat paspor untuk persiapan umroh. Tapi saya belum daftar umroh. Apakah ketika saya klik di M-Paspor bisa saya buat alasannya untuk umroh? Bisa ya. Bisa di dalam. Kalau untuk di M-Paspor bisa alasan apa aja bisa dipilih. Ada bisa reasonnya? Ada. Oke. Di M-Paspor ditanya alasan keluar negeri apa? Libur, wisata, pendidikan, umroh, atau berobat. Apakah perlu melengkapi dokumen umroh atau baru hanya bisa memberikan alasan saja? Nanti karena belum waktu di M-Paspor cuma bisa alasan doang. Alasan doang ya. Wawancara dijelaskan lagi sama pihak pewawancaranya. Oke, nah itu jawabannya untuk Vivi_Ramayanti_Harahap. Jadi boleh aja Mbak Vivi. Jadi di M-Paspor itu Mbak Vivi bisa menuliskan alasannya untuk umroh. Ketika nanti memang sudah jadwal umrohnya sudah datang, baru bawa kelengkapan lainnya ya. Dan saya rasa kelengkapan itu bisa dilihat di mana untuk umroh. Kalau umroh dia nanti kan dia perjalanan umroh kan biasanya kan lewat travel agent kan. Travel agent. Dan kalau sudah daftar dia pasti ada suratnya. Oke, berarti travelnya harus menyampaikan surat travelnya ya. Dikasih sama pemohon yang bawa langsung ke. Oke. Sebenarnya lebih simpel ya kalau umroh ya, karena ada keterlibatan travel di situ ya. Baik, Bang Amir, untuk Bang Amir dan juga untuk Bang Alvin kita break lagi ya. Tarik nafas lagi Bang Alvin ya. Di segmen ketiga di www.moveonlineradio.com dan juga di 99 Mos FM. Anda jangan kemana-mana. Saya ajak Anda untuk follow di Sky di Oasis ya. Jadi Anda nanti bisa lihat informasi-informasi promo apa saja yang bisa Anda dapatin. Karena sekarang saat ini kita langsung siaran di Sky di Oasis Rooftop Bar and Lounge, tepatnya di Jalan Dr. Mansur nomor 98 Medan. Di segmen ketiga kita masih Bali dan masih bisa menerima pertanyaan yang masuk baik dari live Instagram Kanim Polonia atau juga nanti Anda di 0852 60 77 9177 karena obrolan sore akan kembali sesaat lagi.